Mau apa kamu? Dia akan melakukan lagi. Siapa Mbah? Siapa itu Mbah? Yang sosok melakukan santet ini. Ke Ibu Widya tadi? Benar. Tapi dia udah kena bagian perut sama leher Mbah di si dua orang ini Mbah. Ya. Kok belum jerah juga dia? Inilah dianggapnya dia ini tidak ada yang membantu. Seperti itu. Ya. Iya, iya. Tapi kita di sini ya tidak tinggal diam. Betul, betul. Ya, untuk membantu ya. Bagaimana mereka ini sakitnya kalau disantet. Jadi ini bagaimana? Apakah santet ini kita kembalikan? Apakah kita singkirkan dulu? Kembalikan aja Belo. Enggak Mbah, ini maksudnya dikembalikan kayak mana? Ini udah dikirim sama sama orang yang nggak suka sama Bu Widya, atau sudah ada di pertengahan jalan atau gimana? Ini masih mengambang. Apakah tinggal ngirim? Mereka ini bisa menambahkan santetnya lagi, menambahkan ilmunya lagi untuk santet tersebut menjadi lebih dahsyat. Untuk menyerang Ibu Widya tadi? Iya. Jadi itu gimana kita mau Bailo apa itu supaya Ibu Widya ini tidak kena serangan lebih Tujuan besar? kita kan melindungi Ibu Widya Mbak Ilo. Ya, kita saya tadi sudah mengirimkan pasukan gaib terhadap Ibu Widya. Tapi suatu saat dia masih mau mengirimkan santet-santet yang lebih dahsyat lagi. Apa Bailo tidak bisa interaksi dengan? Bailo bisa jelaskan nggak santet-santet yang Bailo bilang tadi yang masih menggambang tadi? Ya. Yang mau dikirimkan sama Ibu Widya, kayak mana jenisnya? Apa-apa kayak mana bentuknya? Itu adalah santet sejenis hewan-hewan berbisa. Seperti contoh? Seperti bisa dikirimkan nanti kalajengking. Ya. Dan ataupun lipan. Seperti pokoknya hewan yang beraura negatif ya Mbak ya. Ya. Nah, itu sosoknya masih yang sama Mbak. Sosoknya masih yang sama, yang dua orang itu. Masih tetap juga. Yang menyerang. Ya, yang menyerang. Tapi masih ngambang posisinya. Posisinya masih ngambang karena kita di sini. Kalau boleh tahu begini Mbak, kenapa sih dia terus fokus kepada Bu Widya Mbak loh, menyerang Bu Widya gitu loh? Ya, agar Ibu Widya ini diam. Bagaimana kita bilang ya, bungkam gitu, agar tidak buka suara. Nah, agar bungkam ya Mbak ya? Ya, jadi dia ini merasa tidak senang. Ya, merasa tidak senang bahwasannya kehadiran Ibu Widya ini mencampuri urusan ini. Dia mau Bu Widya bungkam sehingga kasus ini akan tertutup. Iya. Tapi karena Bu Widya terus ngomong, ini yang terjadi ya, makin panjang. Resiko ini, termasuk saya juga di sini, ya. Mungkin kalau tidak kuat-kuat, ini serangan bisa kembali kepada saya. Enggak Mbah, gini Mbah. Mbah bilang tadi, ini untuk membuka Bu Widya. Iya. Dia kemarin kena serangan keris, ya. Iya. Tapi dicoba ditangkis dan kembali ke pengirim. Iya. Ini kan sudah bebas Peggy Setiawannya Mbah. Benar. Apakah akan mereka terus tutup? Apa yang dilindungin Mbah? Apa memang tersangka sebenarnya ini yang mereka lindungin atau gimana Mbah? Ya, tersangka sebenarnya mereka ini ingin melindungi gitu, karena kalau yang saya rasakan kasus ini semakin mendekati tersangka yang aslinya. Loh, memang yang terpidana yang di penjara itu bukan aslinya Mbah? Bukan. Ya, makanya Peggy Setiawan ini bebas. Nah, dari awal saya sudah menerawang nantinya bahwasanya Peggy Setiawan ini bakalan tidak terlibat ya kasus ini, tidak intinya tidak dia ke penjara. Intinya dia korban fitnah lah Mbak. Iya, seperti itu. Tapi Mbah, boleh saya kasih tahu ke Mbah juga ya? Iya. Peggy Setiawan telah bebas Mbah. Tapi perwakilan Polda yang baru saya dengar, memang Peggy Setiawan lah pelakunya. Dasarnya apa Mbah? Dasarnya satu, ketika dia ngekos deket Bandung, kan penangkapannya di Bandung nih, Peggy Setiawan. Itu kenapa bisa seorang Peggy Setiawan, nama aslinya Peggy, kemudian datang dan menyewa kos, namanya dirubah menjadi Robi. Itu menjadi kecurigaan Polda Mbah. Nah, itu alasannya Mbah. Jadi Polda ini Mbak Ilo masih yakin Peggy adalah tersangkanya, walaupun saat ini
pengadilan kemarin ya, pra peradilan Peggy bebas, itu kayak mana Mbah? Begini ya, saya jelaskan sekali lagi. Orang merubah nama bisa saja namanya, apalagi di ruang lingkup bangunan ya. Contoh Mas Ahmed. Ya. Kita biasa memanggil sehari-hari Mas Ahmed. Tapi sudah masuk lingkungan yang kita bilang berbaur ya, ataupun para pekerja. Betul. Bisa jadi Mas Ahmed ini ada yang bilang orang Pakistan. Nah, sehingga bilang orang luar, Mas Ahmed orang luar. Nah, seperti itulah julukannya. Karena berada di lokasi baru. Iya, seperti itu. Oke, bisa saja di kosnya tempat dia ngekos itu dipanggil Robi ya Mbak. Ya. Mungkin di tempat kerjanya dia dipanggil Peggy ya. Ya, Itu bisa saja ya. itu. Ataupun dari awalnya mungkin ya mandornya salah pendengaran sehingga terbiasalah kata-kata itu menjadi namanya menjadi demikian. Tapi mungkin gini Belo, mungkin dia namanya Robi itu kita namanya berkawan, itu pasti ada kita nama. Tapi panggilan. nama adiknya yang Robi sebetulnya Mas. Itulah maksudnya, kadang kalau kita berkawan ada juga yang kawan ini manggil nama adiknya abang Robi, ya maksudnya abang si Robi. Cuman dia kadang Robi aja bisa juga. Nama panggilan samaran itu biasa itu Belo. Ada yang namanya Karjo, tiba-tiba dipanggil nama pasalnya Blank. Tapi itu bukan nama samaran yang dibuat-buat untuk menghilangkan jejak Mas Ahmed. Bukan. Kalau Mas Ahmed biasa dipanggil siapa nih selain Mas Ahmed? Saya biasa dipanggil Budi. Ada ya. Karena itu memang pasaran gitu biasa. Ada yang Ableng, Tam Asli, Tanno, kan bisa aja Belo. Jadi itu Banyak umum ya Mbak ya. Umum ya. Oke. Jadi kalau nama ini sebenarnya tidak jadi faktor ya. Kalau namanya kita bekerja ya di suatu tempat keramaian ya, macam-macam itu. Nah, contoh namanya aslinya Iwan kita bilang. Ya, tapi orangnya karena dibilang hitam, Keling. Waling, Nah, betul. seperti itu. Nama Jadi, pasaran di Bekawan. nama tersebut. Itu yang bisa terjadi. Oke, Mbah. Terkait itu semua gini dari terawangan Mbah ini. Sebelum kita kembali ke Bu Widya ya. Karena temanya ini adalah membantu Bu Widya. Betul. Ya, sebentar ya, teman-teman. Oke. Ya. Apa tuh Farid? Bisa dipencet, mati kan sendiri tadi. Oke, ada gangguan ya teman-teman. Coba dikasihkan ke Mbahnya dulu. Mas Ahmed sini dulu. Oke. Biar kita komunikasi sembari. Biar Bahilo ada teknis sedikit ya. Jadi biasa itu. Bahilo dari tadi nangkalan gaib dia. Betul. Nangkal Jadi gaib. ada aja yang Jadi ada aja. Biasanya nggak pernah kayak gitu Mas Ahmed. Tidak pernah, karena Bahilo untuk melindungi Ibu Widya. Pasti Bahilo harus siap-siap. betul. Dukun dari yang mau ngena Ibu Widya ini pasti dia mengganggu Bahilo supaya Bahilo itu tidak fokus. Berarti ini gini Mas Ahmed ya. Dukun itu berarti disuruh dua orang itu ya? Iya pasti. Bukan disuruh, bukan langsung mereka yang kerjain ya. Jadi melalui perantara orang pintar juga ya. Pasti itu dibayar dengan harga yang tinggi, makanya dia mau mengerjakannya. Ya, Bu Widya diserang kan berarti dia tahu resikonya. Karena kalau kita spiritual tahu kan gitu. Kami merasakan. Dan juga ya, ini gini Mas Ahmed, saya mau ngasih tahu nih ke dukun yang bantu pihak sebelah. Betul. Ya kan? Anda punya hati dan punya insting lah. Spiritual Anda pasti mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Betul. Dan Sehendak ada apa itu? coba apa? Ada yang jatuh aja. Oke. Nampaknya terus diganggu gitu ya. Nggak ada siapa-siapa. Ada yang tadi yang jatuhin di situ. Benda-benda kita. Dan ya Mas Ahmed. Dan juga untuk pesan untuk para spiritual.